itu wacananya secara keseluruhan sih nggak ada satu wacana yang bisa menjelaskan posisi perempuan di film Indonesia. Tapi kalau di film horor sangat disayangkan sekali, kebanyakan film horor yang menggunakan hantu perempuan itu pembuatnya laki-laki, ya kan? Jadi dia tidak dibuat dengan perspektif perempuan. Sementara itu hantu itu dianggapnya sebagai sebuah objek yang gagal dalam kehidupan. Jadi dia hanya membalas dendamnya ketika dia sudah menjadi hantu gitu. Ketika dia hidup, dia tidak bisa melawan, perlawanannya ketika dia menjadi hantu gitu kan. Jadi itu adalah a classical patriarkal perspektif sebenarnya gitu kan, bahwa yang biasanya dia korban perkosaan lah, ya kan, atau korban kawin lari, atau apa sih, bukan kawin lari, udah dihamilin terus orangnya kabur, akhirnya dia melahirkan, dia meninggal waktu melahirkan gitu kan, akhirnya dia balas dendam. Semua itu tentang revenge gitu. Jadi seolah-olah kalau menurut gue ketika dia hidup dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ada masalah yang belum terselesaikan dan bisa diselesaikannya ketika dia sudah menjadi hantu, karena hantu itu ditakuti. Orang laki-laki yang hidup lebih takut sama hantunya dibandingkan ketika perempuannya masih hidup gitu kan. Jadi menurut gue itu klasik banget gitu, klasik banget. Gue pengen tahu aja kalau misalnya film hantu dibikinnya sama perempuan dengan perspektif perempuan gitu, bisa jadi hantunya laki-laki mungkin yang di-haunt perempuannya, atau bisa jadi sebenarnya dia justru menjadi dia justru membalas dendamnya ketika masih hidup, terus udah gitu ketika dia jadi hantu dia tidak menjadi hantu untuk balas dendam, kan bisa aja seperti itu gitu, karena rata-rata kan itu it's about revenge kan, rata-rata yang nggak bisa diselesaikan ketika dua-duanya masih jadi manusia gitu. Jadi klasik patriarkis banget masih ya sudut pandangnya. Tapi kalau di film-film Indonesia yang kebanyakan itu pasti posisi perempuannya masih satu dimensi gitu. Dan satu dimensi itu kayak misalnya adalah beberapa film juga bahkan sampai sekarang kayaknya kalau jadi ibu itu perempuan itu harus 100% dedikasi penuh. Terus udah gitu seorang ibu itu tidak pernah diperlihatkan bahwa dia juga menikmati hubungan seksualnya. Jadi seolah-olah ibu tuh udah nggak boleh aja ada adegan yang seksual gitu, nggak boleh celebrating sexuality-nya. Terus kalau dia perannya jadi ibu juga dia harus nurturing terus gitu. Dia tidak bisa membalaskan atau dia tidak boleh mengungkapkan kekesalannya gitu. Atau kalau jadi ibu dia selalu mengatur anak laki-lakinya sehingga anak laki-lakinya harus mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginan si ibunya. Itu hanya satu dimensi ya penggambarannya. Kalau menjadi anak dia harus selalu menunggu dijodohkan dengan jodoh yang pantas dari orang tuanya. Film-film sekarang juga masih banyak kan seperti itu. Kalau dia membawa laki-laki yang tidak sesuai dengan kemauan orang tuanya, kemudian dia mendapat oposisi dari either bapaknya atau bahkan ibunya sendiri gitu kan. Jadi itu masih sangat klasik banget. Kebanyakan sih masih klasik ya posisi perempuan di film Indonesia. Masih belum banyak perubahan. Kalau jadi pacar dia yang diem-diem aja gitu. Atau kalau misalnya dia jadi adik, kakaknya yang cowok-cowok yang bisa membunuh, bisa menjadi gangster, bisa apa, tapi ketika dia menjadi adik dia tidak bisa bersuara dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Selalu meminta perlindungan dari bukan meminta sih, tapi di film itu dikondisikan sehingga kayaknya keputusannya ada di kakaknya yang laki.